tetap dan denda? Jawabannya, D. Pemberhentian tetap. Soal nomor 2. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Suara terbanyak. E. Proporsional. Jawabannya, A. Distrik berwakil banyak. Soal nomor 3. DP4 digunakan untuk A. Bahan coklit PPDP. B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. C. Bahan penyusunan daftar pemilih. D. Bahan penetapan daftar pemilih. E. Benar semua. Jawabannya, B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Soal nomor 4. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK. B. BPK. C. BPKP. D. PPATK. E. Kantor Akuntan Publik. Jawabannya, E. Kantor Akuntan Publik. Soal nomor 5. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh A. UU Nomor 22 Tahun 2007. B. PP 6 Tahun 2005 Jo. PP 17 Tahun 2005. C. PP 6 Tahun 2005. D. UU Nomor 32 Tahun 2004. E. UU Nomor 21 Tahun 2007. Jawabannya, B. PP 6 Tahun 2005 JO. PP 17 Tahun 2005. Soal nomor 6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawabannya, B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Soal nomor 7. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPPS. B. PPS. C. PPK. D. KPU Kabupaten. E. KPU Provinsi. Jawabannya, D. KPU Kabupaten. Soal nomor 8. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam pemilu kepala daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 tahun 2004 maka A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak. B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru. C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP. D. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten, kota. E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan. Jawabannya A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak. Soal no. 9. Anggota KPU kabupaten, kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya, E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 10. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu A. DPRD. B. Rapat pleno. C. KPU Pusat. D. Gubernur. E. Wali Kota. Jawabannya, B. Rapat pleno. Soal nomor 11. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal dan Ayat berapa? A. Pasal 9 Ayat 1. B. Pasal 9 Ayat 2. C. Pasal 10 Ayat 1. D. Pasal 10 Ayat 2. E. Pasal 10 Ayat 3. Jawabannya, A. Pasal 9 Ayat 1. Soal nomor 12.
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balances. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, good governance. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawabannya, E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 13. Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya, D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 14. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan A. Peraturan KPU. B. Keputusan KPU. C. Undang-undang. D. Semuanya benar. E. Perpres. Jawabannya, C. Undang-undang. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawabannya, B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 16. Anggota KPU Kabupaten, Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya, E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 17. Menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawabannya, E. Demokratis. Soal nomor 18. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal, dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawabannya, E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Soal nomor 19, yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI tanda hubung POLRI dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI tanda hubung POLRI dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawabannya, B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan kecuali
A. Tanda gambar partai politik. B. Nomor urut partai politik. C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. D. Nama calon anggota DPR atau DPRD. E. Foto-foto pribadi. Jawabannya, C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. Soal nomor 21. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan pertama pada tahun A. 1998 B. 1999 C. 2000 D. 2002 E. 2022 Jawabannya, B. 1999 Soal nomor 22. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. Profesional B. Independen C. Mandiri D. Akuntabel E. Kredibel Jawabannya, B. Independen. Soal nomor 23. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali A. Pengawas TPS B. Peserta pemilu C. Bawaslu Kabupaten, Kota D. TNI Polri Jawabannya, D. TNI Polri. Soal nomor 24. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah A. Pasal 167 B. Pasal 168 C. Pasal 169 D. Pasal 170 Jawabannya, A. Pasal 167 Soal nomor 25. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan. A. 10 bulan B. 20 bulan C. 15 bulan D. 5 bulan Jawabannya, B. 20 bulan. Soal nomor 26. Dalam Pasal 176 UU Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 15 bulan B. 16 bulan C. 17 bulan D. 18 bulan Jawabannya, D. 18 bulan. Soal nomor 27. Pengawas pemilu tingkat kelurahan, desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Jawabannya, A. 1. Soal nomor 28. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawabannya, B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Soal nomor 29. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. Tanggal 15 Januari tahun 2017 B. Tanggal 15 Februari tahun 2017 C. Tanggal 15 Maret tahun 2017 D. Tanggal 15 April tahun 2017 E. Tanggal 21 Februari tahun 2017 Jawabannya, B. Tanggal 15 Februari tahun 2017. Soal nomor 30. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik B. 4 partai politik C. 5 partai politik D. 6 partai politik E. 7 partai politik Jawabannya, D. 6 partai politik.